5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya. Iya, apa kabar? Baik. Ini kenapa kelihatan grogi ini ya? Iya. Oke. Kita akan membuka dulu ya. Jadi kita akan mulai ya. Kita akan mengobrol sedikit. Jadi kita ada acara mengobrol bersama gitu. Jadi ini adalah podcast pertama milik prodi akuntansi yang namanya Poking ya. Nanti akan ada di FBE UAJ. Dan juga nanti teman-teman di sini juga akan bisa menyaksikannya di channel YouTube-nya Library UAJ yang merupakan bagian dari Perpuskok yang keempat seperti itu. Dan di sini bisa dilihat nih, ini pengungsi pakai ya, pengungsi ya. Jadi ini adalah Chinese corner milik dari Library UAJ. Jadi bisa datang sini, mungkin mau baca-baca buku tentang Chinese literatur atau something ya bisa sini. Bagus ya background-nya. Gerak dong, jangan grogi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai di sini. Yang kita mau ngobrolkan adalah tentang bagaimana kalian, jati diri kalian itu sebagai mahasiswa akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, jadi sebelum kita ngobrol, tak kenal maka tak sayang, kita akan kenalan dulu dari saya, Ibu Kitin ya, Ibu Kitin. Di sini saya akan bersama teman-teman dari akuntansi, ya akuntansi. Di sini teman-teman akan memperkenalkan diri satu-satu. Dari siapa? Ladies first, maybe. Oke. Halo semuanya, namaku Gita. Nama saya Nuria dari IPBA Angkatan 21. Nama saya Michael dari IPBA juga Angkatan 21. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuka Poking ya, podcast accounting yang pertama dengan gerakan khas Poking ya. Poking bisa? Nah, ini akuntansi ya. Siap-siap ya. Poking, 3 kali ya, 1, 2, 3. Poking. Oke. Jadi udah siap dibuka ya. Oke. Sekarang kita akan sekarang perkenalan. Jadi di sini Ibu sebenarnya agak deg-degan dong kalian. Jadi kalian terkenal sebagai mahasiswa yang sangat amat berprestasi. Kita pemilihan yang berikut nih, berprestasi. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit dong tentang bagaimana kalian menjalani kehidupan di akuntansi yang katanya akuntansi angka lagi gitu kan. Jadi siapa tahu ternyata di akuntansi kita nggak belajar tentang angka saja, nggak belajar tentang uang fiktif ya, uang fiktif kan, nggak ada uangnya nih. Nggak ada uangnya. Jadi bisa cerita sedikit atau memperkenalkan tentang akuntansi atau belajar sebagai mahasiswa gitu, silahkan mungkin. Atau keinginannya kenapa belajar di akuntansi, kenapa gitu kan. Mungkin dari yang cowok dulu. Oke, silakan Michael. Akuntansi itu pertama kan dengar waktu SMA ya, dari PS juga SMA-nya ada transaksi ini menarik, ada Menarik, oke. ada akun-akun ada dapat diskon juga itu. Oh, alasannya diskon. Boleh kalau diskon kan lumayan kalau juga. Oh, jadi dari perhitungan diskon lalu milih akuntansi gitu. Enggak malah ya. Terus ada lagi? Terus saya emang udah tertarik di yang ekonomi ya, jadi akhirnya akuntansinya Passion. ya. Oke, selanjutnya boleh ya? Kalau dari saya mungkin awalnya beda kayak Michael. Kalau saya cenderung gak suka akuntansi karena saya backgroundnya dari IPA gitu. Oh, ini agak menarik ya. Anak IPA tiba-tiba masuk akuntansi, jauh seperti terjebak dalam jurang gitu. Boleh cerita sedikit mungkin? Jadi awalnya tuh ada satu orang, dia bilang sama saya, wah kalau bisa mengulang waktu kayaknya saya bakal pilih akuntansi loh. Kenapa Bu? Soalnya katanya itu akuntansi ini banyak dicari oleh company-company. Nah ini menarik. Kita Akuntansi obrolin ini- ya. Iya betul Bu. Akuntansi ini banyak banget dicari. Nah dari situ kemudian saya coba cari akuntansi itu kayak apa sih. Kemudian saya men-challenge diri saya sendiri. Oke, akhirnya saya ambil akuntansi di Atmajaya. Iya menarik ya, ini seperti apa ya, kalau istilahnya mau naik pesawat ke Hong Kong, mau naik pesawatnya ke Qatar gitu ya, agak jauh kan ya gitu. Oke. Kalau kita sendiri gimana? Kalau saya hampir mirip dari Bu, jadi Ini udah mana nih ada dua loh, ini nggak tahu. Campuran keduanya, Bu. Oke. campuran keduanya. Jadi
akuntansi kan tentu tuh dibutuhin sama semua perusahaan. Jadi entah itu perusahaan yang bergeraknya di bidang apa ya, manufaktur, kemudian obat-obatan, kayak gitu kan pasti butuh tuh yang namanya seseorang lulusan akuntansi yang mungkin ngurusin administrasinya, finance, kemudian banyak hal lagi yang berhubungan lagi dengan akuntansi. Nah, selain itu di akuntansi itu juga selalu nggak berhubungan tuh dengan keuangan, dengan jumlah uang yang nggak ada wujudnya gitu. Uang banyak yang nggak ada wujudnya. Terus tahu? Iya, kalau ada wujudkannya nggak apa-apa. Jadi ya. Nah, itu kan kita juga bisa tuh belajar juga tentang gimana caranya kita manage sumber daya manusianya. Ini menarik ya, banyak hal ternyata ya dia. Iya, akuntansi. banyak. Oh ini jadi teman-teman, tapi senang nggak ada akuntansi? Jangan gara-gara ini dipaksa loh, jangan dipaksa sama Mario nih. Ya kan, akhirnya senang. Jadi kalau yang kan harus bahagia gitu, enggak kan ya? Oke, karena kalau senang, oke. Karena senang ibu mau tanya. Selama di akuntansi, hal yang bikin kalian senang, dapat apa aja yang bikin kalian senang itu apa coba? Ini kan orang-orang, teman-teman di luar sana tuh kayak, ih apa sih akuntansi? Waktu SMP kan akuntansi itu cuma disuruh buat neraca nggak sih? Kamu masih ingat ibu ya, orang-orang IPS ya seperti itu kan ibu aja sampai nyontek ya. Sekarang banget, ini kok kurang 100 sih, 100 gimana gitu kan? Kita kayak cocok-cocokin ke teman-teman gitu kan. Nah akhirnya bikin teman-teman yang sekolah di SMA ini jadi takut nih masuk akuntansi. Nah sebenarnya apa sih yang menarik atau apa yang sudah kalian dapat selama di akuntansi ini yang bikin ayo teman-teman ke akuntansi gitu? Kalau mulai dari saya sendiri ya Bu. Nah itu di akuntansi itu kami tuh tidak dibatasin memilih mata kuliah yang dipaksa untuk berhubungan dengan akuntansi gitu. Jadi Bu, kan semisal kami ada akuntansi keuangan lanjutan, kemudian ada akuntansi yang ya keuangan banget lah. Nah, curhat nih kayaknya ya, curhat. Nah, itu kami juga dikasih kebebasan buat milih mata kuliah yang agak nyerempet dikit-dikit ke manajemen mungkin. Ada. Kemudian ke statistika, mungkin ke lembaga perbankan, berhubungan dengan ilmu ekonomi. Terus kemudian kita juga bisa yang berhubungan dengan kan banyak ya Bu. Jadi juga itu juga saling menguntungkan gitu. Jadi kita juga bisa belajar bagaimana cara membuat pembukuan tentang keuangan. Kita juga bisa balance ke yang ke prodi yang lain gitu. Jadi tidak terbatas gitu. Luas ya ternyata ya. Jadi sebenarnya akuntansi itu apa ya, istilahnya ada ilmu-ilmu lain yang juga bisa digabungkan dengan akuntansi gitu ya. Iya, satu hal lagi Bu, kalau dari akuntansi Atma Jaya sendiri kan beberapa bapak ibu dosen itu juga sebelum jadi dosen atau mungkin nyambi juga di dosen itu mereka juga merupakan praktisi. Jadi, iya benar. Jadi secara tidak langsung kami juga diajarin secara teori dan prakteknya gitu. Jadi ya sangat seru sih Bu. Iya. Bener sih, saya juga pernah dengar kan kalau di akuntansi ada praktek-praktek mata kuliah yang pakai praktek kan. Pasti diajarin secara apa istilahnya di dunia nyata tuh seperti apa sih seperti itu. Iya bagus. Kalau Boy sendiri bagaimana Boy? Sama kayak yang kita bilang di Atma Jaya sendiri itu dosen-dosennya punya background experience yang benar-benar apa ya, relate banget sama pelajaran yang kita dapetin Bu. Soalnya dari dosen Atma juga udah ada yang dari Big Four, ada yang dari company-company besar juga. Pernah di sana ya, pernah di perusahaan, pernah mendalami sendiri akuntansi di real life gitu ya. Jadi dalam kelas itu kita nggak hanya belajar teori, tapi kita dihadapkan dengan kasus in real life kayak gimana sih. Oh, ini kalau versi Twitternya accounting IRL ya, RRL gitu ya. Oke. Jadi dosen-dosennya mengajarkan apa yang benar-benar terjadi di real life-nya itu ya. Seru ya ternyata ya. Kalau mereka sendiri? Kalau saya sendiri sih karena kebetulan semester ini ada belajar teori akuntansi, jadi dari teori itu sebenarnya yang teori bukan cuma tentang akuntansi itu harus gimana, tapi dasar sendiri akuntansi itu untuk apa dan bagaimana penggunaannya. Nah itu kan akuntansi itu biasanya ya itu terbatas sekali kan ya kalau menurut pengetahuan orang-orang. Nah kita itu mengetahui juga akuntansi itu sebenarnya tujuannya itu untuk kepentingan bersama, apalagi
kalau di perusahaan kan ya Iya ya. itu penting, Banyak yang butuh banyak ya. yang pakai. Jadi akuntansi itu bukan sekedar apa namanya ilmu yang sangat apa fix atau bagaimana, tapi untuk memfasilitasi kita bersama. Iya, iya benar. Jadi apa yang harus kita, apa istilahnya, ini tidak hanya untuk individual, tapi ini sebenarnya secara besar company itu pasti butuh accountant gitu ya. Ya iya sih, sebenarnya iya sih, karena hitung budget dan segala macam itu kan pasti kayak lu mau promosi diri sendiri gitu ya, artis kan butuh budgeting ya, manajernya bisa akuntansi dong. Ya kan? Bisa. Nah, lalu kalau kita belajar, kita ngomong tentang akuntansi atau FBE ya di wajib, masih ada fasilitasnya dong, ada dokter sampai dosen ya kan, ada dokter juga loh nggak salah ya kan, akuntansi ada ya. Nah ini bisa cerita sedikit tentang fasilitasnya, tentang apa istilahnya, apakah dosen-dosennya, bagaimana dosen-dosen itu berinteraksi dengan mahasiswanya atau memberi pelajaran di kelas itu gimana? Bisa cerita sedikit? Ini salah satu juga boleh. Perwakilan siapa? Dari Michael saya mungkin? sendiri fasilitas yang sangat membantu itu bookshelf ya. Oke. Nah, bookshelf itu kita bisa akses buku-buku luar negeri yang Gue ini juga harus terima kasih sama library WAJ ya yang sudah bekerja sama dengan MBE. Memfasilitasi buku-buku yang mungkin kalau kita cari sendiri tuh susah kalau Mahal juga, mahal ya, Iya. mahal. Kita bisa akses kemana aja, dari HP, dari laptop atau dari manapun. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk tapi ada sesuatu, kita bisa akses kemanapun. Oke, bagus sih. Ini ya bookshelf yang sudah apa ya istilahnya, kita tuh library-nya bagus sih memang. E-library-nya bagus, library-nya sendiri bagus, bisa dilihat sendiri kan ya. Oke, Michael cerita sedikit. Glory? Kalau dari saya yang pertama iPad itu udah pasti ya. Oh, ini sering bikin, ibu pengen nonton TikTok tuh, nonton TikTok lucu banget. Jadi ada yang bilang, ini kampus mana nih, kampus mana? Ibu kenal yang mana nih? Jadi apa ya bun? Jadi ya benar, iPad kita agak hits ya. Iya. Kenapa? Bisa membantu apa itu? Kita sedikit dong. Sebenarnya iPad itu sangat membantu sih, karena kan kita pasti diberi banyak tugas dan untuk presentasi pun juga kita bakalan pakai iPad terus. Kemudian di iPad itu seperti yang Michael bilang juga udah dikasih aplikasi-aplikasi, misalnya bookshelf itu. Kemudian selain iPad dan bookshelf mungkin ada ini nih yang lagi kita di sini nih, ada library-nya UAJ yang pastinya tuh Iya, library kan bagus. iya bagus banget, dan itu desainnya juga ya estetik, Iya. bisa buat nongki-nongki. Di lantai atas tuh bagus tuh. Iya, bagus banget. Jadi wifi-nya juga udah kenceng, jadi oke banget ya. Iya sih, wifi-nya bagus sih. Pernah cek wifi itu, pernah cek iseng 600 loh. Shock ini ya, shock. Wah ternyata kenceng ya gitu. Ini harusnya tadi kita bawa iPad kita loh mamer gitu kan. Enggak ya, nggak perlu. Iya, jadi dari iPad, fasilitas di library, ini juga sama bookshelf. Kalau kita sendiri apa coba kira-kira? Satu hal yang belum disebut itu tentang, mungkin dari prodi yang lain juga punya ya Bu, tentang Microsoft 365. Oh iya, iya. Nah itu kan juga dari akun itu kita bisa punya SharePoint juga yang banyak banget memorinya ya Bu. 1 tera nggak sih? Itu lumayan loh. Iya. Bulannya lumayan loh deh. Iya. Itu bisa mengorganisir tugas dengan baik sih Bu. Itu harus disyukuri ya. Tapi ada loh dari sampai lulus tuh nggak diaktifkan, itu juga bingung. Dan waktu sebelum corona sih banyak yang nggak diaktifkan. Tapi setelah selesai corona ini semuanya aktif kayak gini. Karena MS ini banyak dipakai kan. Oke, kalau dosennya sendiri, udah dikasih info kan ya, nggak boleh dihargai. Karena dosennya, sih udah baik kan ibu. Iya. Iya. Itu cerita dikit dong. Atau mungkin ada kisah bersama dosen yang membuat kalian terharu. Saya harus belajar dengan rajin mulai sekarang. Mungkin ya ada. Mungkin terlalu banyak untuk jadi motivasi sih Bu. Jadi kalau misal banyak motivator ya. Jadi dosen-dosen yang mungkin juga lulusan S2-nya, S3, S2 itu dari luar negeri. Kemudian juga memotivasi itu gimana sih caranya biar kita bisa kuliah juga di luar negeri ataupun dapat beasiswa di sana juga. Dosen-dosen sering kok sharing kayak gitu Bu. Kemudian mengenai dosen-dosen yang praktisi, ada juga bapak dosen yang jadi komite audit juga, dan ya pengalamannya sangat-sangat memotivasi ya.
pasti Iya. suatu saat aku bisa tuh jadi seperti bapak itu kan. Iya. Ini kok yang benar-benar praktisi di real life ya. Hmm. Sekarang itu sih memang dosen-dosen. Kalau gue sendiri jangan idem ya. Dosennya tuh ya Atmaja itu beragam ya, jadi begitu banyak, seru-seru, dan pengalamannya juga udah bagus. Pernah itu satu kali diajak bikin ya waktu pelatihan TWA. Oh iya. Dan itu menurut saya benar-benar insightful, dan waktu itu saya mikirnya wah akuntansi nggak butuh untuk belajar berkomunikasi, tapi Bu Kiti waktu itu benar-benar ngajarin gimana sih caranya kita para akuntan tuh bisa menginterpretasikan bahasa-bahasa akuntansi itu nanti ke manajemen. Jadi berkomunikasi ya. Iya, Bagus. nggak cuma diajarin pelajaran tapi juga Soft skill, ya. komunikasi. Bener loh, itu juga sebenarnya Pak Mario sih yang ngajakin ibu buat ngasih ini. Tapi ibu mikir juga, oh bagus sih karena anak-anak nih yang nggak cuma ilmu aja, ya kan, pasti butuh sesuatu yang di luar itu, karena pasti kalian kerja nanti ketemu klien lah, ketemu teman rekan kerja yang entahlah juga mungkin. Jadi hal-hal soft skill memang bagus sih. Jadi di MBA sendiri memang ada kelas-kelas juga kan, kelas-kelas apa sih dengan dosen apa, mungkin leadership apa gitu ya, seru ya. Ini amplopnya di belakang ya. Michael ya, Michael. Saya sendiri yang paling saya ingat itu quotes dosen, don't worry be happy. Oh, ini anak quotes nih, anak senja. Anak senja. Saya kan lebihnya kita dengar dosen tuh kayak berat banget gitu, harus gimana. Dosen lapangan itu asik-asik, bisa bantu kita untuk case-case juga menarik, sangat bisa diaplikasikan sendiri lah ya. Apalagi ada nih sistem informasi kita itu membahas tentang projectnya sendiri dari pengalaman dosen. Pengalaman dosen itu Iya, jadi kita pengalaman tahu banget di ya. industri itu bagaimana juga, dan kita juga belajar untuk dengan case sendiri yang case-nya juga update terbaru. Kita tahu bagaimana solusi kita untuk misal masalah akuntansi di sistem informasi itu nanti bagaimana untuk depannya, karena kan kita bakal banyak perubahan ke digitalisasi ini kan. Iya. Ya sih, dan sekarang kok akuntansi baru aja ya kalau nggak salah kita sudah mendapatkan aplikasi unggul, kan sekarang wangi gitu ya, banget kan ya. Itu juga karena kerjasama dosen dan mahasiswa dong, mahasiswa berperan penting dalam aplikasi unggul ini, dosen juga berperan penting dalam aplikasi unggul ini. Universitas library juga membantu, library datanya dimasukkan juga, jadi kita apa istilahnya, akuntansi UAJ ini memang harus menjadi pilihan pertama gitu ya, jangan salah pilih ya kalau kita ngomongin pemilihan gitu ya. Oke, tapi mau pengen dengar cerita sedikit tentang ini international atau yang disebut IUPBA. Jadi mungkin Michael dan Glory bisa cerita sedikit, karena ibu dengar di dalamnya ada program atau apa istilah kegiatan-kegiatan yang berbeda dan seru gitu, atau yang membantu masa depan kalian. Bisa cerita sedikit tentang IUPBA. Oke, jadi IUPBA itu international program untuk bisnis accounting. Nah, di international program ini juga pastinya kita diajar dengan bahasa Inggris, semua kelas diajar dalam bahasa Inggris, dan kita juga ada program exchange dan double degree. Sebenarnya menarik banget sih yang double degree ini, kita hanya dalam waktu 4 tahun dan 1 tahun di luar negeri kita udah dapat double degree. Oh, double degree. Bagus ya, seru ya dia ada double degree. Dan double degree itu partnernya juga cukup bagus ya dari UK. Oh, so we have to change our pronunciation and our accent. Tapi sebenarnya gara-gara ngomongnya gitu ya, UK udah ganti dong ya, dengan Burberry style gitu ya. Oke, oh gitu. Kalau exchange di? Kalau exchange banyak banget nih pilihannya. Bisa mau ke Eropa ada, Australia ada, mau di Asia juga ada nih. Seru ya. Di Eropa sendiri yang biasanya banyak peminatnya itu di Belanda. Oh, kenapa? Belanda kan apa? Kita sudah familiar sama Belanda, dan Sistem pendidikan juga kita ada sedikit di sana juga nggak cuma belajar kan, banyak negara-negara yang bisa dikunjungi.
Nah, itu kesempatan banget nih buat kita. Mungkin kalau yang di Asia sendiri yang cukup terkenal tuh ada Korea, Iya. bisa ke Korea. Temu Paupa kan, Belajar. Minho, kali Minho. Buat yang doyan K-pop ini ada bisa exchange ke Korea. Betul banget. Boleh lihat mah dulu tapi ya. Ini ya, caranya boleh ya. Ayu PBE ya. Sebetulnya nggak harus IBBA, Oh. SS dan double degree. Oh, keren ya, berarti bisa yang general juga. Bisa juga, cuman itu mungkin kalau di IBBA kalian lebih dipersiapkan dalam bahasanya. Dan biasanya kan kalau misalnya kita akuntansi pelajarannya jadi lebih familiar bahasa akuntansi itu kayak gimana. Iya, registernya yang susah sih. Karena register bahasa Inggris sama register bahasa Indonesia itu padanannya kadang kita nggak tahu juga kan ya. Berarti, oh ya kita sudah terlatih gitu. Nanti langsung selesai lulus dari sini kerjanya keluar negeri kan ya. Amin. 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 Ya. Kalau kita udah mau kerja nih kesannya, udah ada nih kerjanya, ya kan? Oh cerita sedikit mungkin tentang ini kan mau magang nih, langsung bisa dapat kerja kan katanya, misalnya bisa daftar magang terus bisa kayak kalau bagus bisa bekerja gitu. Iya. Cerita sedikit mungkin kita tentang magang itu bagus loh nih. Iya Bu, jadi itu adalah salah satu benefitnya untuk join di TWA Bu. Jadi karena Ini nanti kita ngobrolin sewaan lagi ya. Oke, jadi yang nggak tahu TWA ya, jadi prodi akuntansi itu selain membimbing mahasiswa secara umum, jadi prodi akuntansi juga menyiapkan mahasiswa, beberapa kelompok mahasiswa untuk bergabung di tim Olimpiade Bu. Jadi nanti kalau misal ada perlombaan akuntansi itu nanti yang dipersiapkan secara khusus untuk mengikuti perlombaan tuh TWA. Oh gitu, jadi kita punya tim Olimpiade Accounting gitu ya. Iya. Accounting Olimpiade gitu, terus kita ada timnya, ada pembimbingnya, ada mahasiswanya gitu. Iya. Jadi semua ada di TWA. Iya Bu. Oh ini pialanya nih. Oh ini mana nih? Iya, pialanya ya. Banyak ya. Ini semester ini aja kan ya? Iya, kan masih ada yang lain nggak di bawah. Nggak cukup ya. Cukup ya. Tapi mobilnya Bang Mali nggak cukup buat Bang Mali ya. Kan Bang Mali dia sebut-sebut terus ya. Ternyata Bang Mali itu salah satu dari membimbing TWA yang paling berdedikasi ya. Pagi, siang, malam, sore dihubungin bisa kan? Bisa. Ya, kayak ibu diberi menjelang seperti ninja. Oke. Nah, mungkin cerita sedikit tentang TWA, pengalaman ikut lomba, atau lomba yang pernah diikuti, bisa share dikit mungkin dari Michael. Pengalaman lomba sendiri asik ya. Yang pertama itu karena lombanya itu kita dibantu oleh kampus untuk fasilitas, jadi kita kesana nggak keluar uang sendiri. Oh, itu pentingnya. Iya. Kita di sana itu pure mikir lomba, jadi nggak mikir yang Iya. lain-lain. Nah di sana lomba-lomba itu nggak cuma lomba kita ngerjain soal, kita ketemu juga sama tim yang lain. Tim lain ini kita dapat relasi baru, dan dengan lomba ini kita kan kadang ada lupa kan ya, jadi belajar lagi tentang materi-materi. Oh iya. Ada kayak refresh gitu ya. Ya, nah terus di sana juga itu kalau sampai final itu kan ada babak presentasi itu biasanya. Di babak presentasi itu kita benar-benar berusaha sekeras mungkin untuk presentasi dengan yang dikejar-kejar waktu nih. Misal kemarin nih yang di Surabaya, kita presentasi itu total 10 menit. 2 menit diskusi, 3 menit presentasi, 5 menit Selesai gitu ya. tanya jawabnya. Itu kita harus belajar presentasi Dari dulu waktunya. Tapi memang Ibu lihat sih ya, kadet kita Ibu Anas dan Kapolri kita Ibu Pratiwi itu memang sangat mendukung tim TWA ya, sangat banyak. Makanya kamu dengan mudahnya bisa mendapatkan fasilitas itu loh, karena didukung oleh Kapolri kita dan Ibu kadet kita. Wes, Oke, ya. Jadi sedikit ya sebelum kita lanjut ke topik yang selanjutnya, Ibu sedikit akan memberikan istilahnya beberapa yang baru semester ini aja nih, bukan semester genap ya, semester genap dari semester genap lain. Apa sih pemenangan atau apa ya yang diraih mungkin TOA itu ada juara 2 dan 3 The National Accounting Battle Competition di Universitas Islam Bandung ya, itu oleh Yudhistira dan Triana ya kan. Lalu ada juara 1 Call Paper 2023 di STIA KPR, itu ada Gita, Gita nggak ada kayak banyak di sini.
sama Diva ya kan. Lalu juara 2 di Widya Mandala Speech on Counting 2023 itu ada Sisil sama Hani. Ya kan? Hani dan Diva. Oke. Lalu yang baru-barunya aja ada Honorable Mention Jogja National Case Competition, itu ada Gita, Glory, dan Clara ya. Lalu ada juara 1 Universitas Erlangga National Counting Competition, itu Michael, Jordi, dan Fanya. Ya, lalu ada yang terakhir juara harapan 2 National Counting Competition di Trisakti School of Management, itu ada Salina, Michael lagi, Michael Gita, Boyo harus semangat. Ini adalah Salina, Michael, dan Nia. Wis, keren banget dong, ibu bangga loh. Walaupun ibu hanya membantu dengan doa, ibu bangga. Tapi nih, tadi ada satu kata-kata yang sebenarnya ibu cermati dari Glory. Jadi Glory bilang dari IPA dan IPS ada kata lagi bahwa kaum itu dibutuhkan di mana-mana. Tapi ada sebuah stigma, bahasnya agak berat gitu ya. Ini mau berat gitu topik kayak gitu. Ada yang bilang bahwa profesi accountant itu kan diambil alih oleh robot, ya kan? ChatGPT. Terus ada juga yang namanya translate dan segala macam, kan itu sudah sangat gampang gitu. Dan katanya accountant juga nih akan disisihkan gitu dari muka bumi oleh para robot-robot ini atau AI ya. Bisa beri pendapat kalian atau bisa opini kalian terhadap bagaimana nih, apakah memang benar gosip ini jadinya cuma gosip ini yang salah ini, accountant itu harus gimana gitu ya terkait dengan AI sekarang ini. Coba bisa cerita dulu dari Gita dulu. Oke Bu, jadi kalau menurut saya ya berita itu tentu lagi gembar-gembarnya ya di sosial media mengenai pekerjaan akuntansi, tapi mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang lain ya bisa terdampak juga. Tapi di sini sorotannya ke pekerjaan yang diambil sama akuntansi itu. Kalau dari saya sendiri, tentu saya menolak ya Bu. Jadi tentu hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dikerjakan sama AI Bu, karena AI di sini fokusnya adalah memudahkan, bukan mengambil alih. Jadi adalah dua hal yang beda itu Bu. Saya juga pernah baca Bu tentang topik-topik akuntansi yang baru hangat Bu. Contohnya adalah tentang akuntansi perilakuan. Nah di situ kita bisa ada Bu akuntansi perilakuan. Iya. Itu benar deh kalau ini. Itu juga salah satu mata kuliah pilihan di akuntansi yang bisa diambil Bu baru aja. Keren banget sih di akuntansi Atma. Bagus. Nah di akuntansi perilakuan itu kita bisa dari seorang akuntansi itu bisa tahu bidang-bidang bisa kita kaitin ke psikologi. Iya, bisa kaitin ke human resources juga Bu. Kemudian si AI ini kalau saya baca itu tidak bisa bagaimana caranya berperilaku secara accounting itu. Iya, benar. Kalau diri itu pasti tetap manusia sih. Kalau pemilih diganti sama robot tidak aja kita emas ya, ya kan? Apa kita hidup di bumi kalau dipakai oleh robot? Oke, berarti memang ada hal yang lain ya, dan tidak bisa digantikan oleh AI ini. Iya, karena AI sifatnya ya cuma mengefektifkan semuanya itu biar mudah untuk dikerjakan. Itu memang harusnya membantu ya, bukan menggantikan. Ya bagus. Jin, boleh ada pendapat sedikit tentang AI? Kalau dari saya mungkin tergantikan beberapa kegiatan akuntansi. Iya, tidak bisa dipungkiri ya. Iya, seperti bookkeeping atau jurnal itu pasti kan sudah dibantu oleh artificial intelligence. Tapi kalau menurut saya at the end of the day kita tetap sebagai akuntan tuh akan menganalisa. Jadi yang akan menganalisa itu pasti akuntan, dan menurut saya sebagai akuntan kita harus bisa mengkomunikasikan itu ke pengguna laporan keuangan Bu. Jadi menurut saya iya tergantikan beberapa, tapi peran akuntan tetap memiliki peran yang cukup besar dalam manajemen. Jadi membantu sama ya bisa kita. Michael sendiri opininya mungkin supaya meyakinkan nih teman-teman supaya tetap belajar accounting gitu. Mulai lagi tadi kan yang tergantikan ya. Tapi kalau untuk sekarang sendiri proses akuntansi itu kan sudah banyak yang digital, jadi yang manual kita input sendiri tuh
sangat sedikit. Jadi Oke. tugas kita itu shifting dari proses manual ke analisanya tadi. Lebih simpel ya, Mak? Ya, jadi kan untuk data-data akuntansi kan tidak semuanya tahu maksud dari angka-angka ini apa nih. Terus cara kita implementasi angka ini buat dapat strategi baru yang ini Ya. akuntansi juga yang buat. Iya, ya benar. Jadi emang apa ya? Emang ada yang tergantikan, jadi itu memang membantu manusia malah harusnya ya. Iya. Tapi manusia tetap berperan besar ya di dalam prosesnya, karena yang tadi itu seperti ada yang tidak bisa digantikan, ada yang dibantu, ada yang hal-hal yang tapi memang manusia saja yang bisa gitu ya. Menarik ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman yang sedang galau, aduh aku tuh suka accounting, tapi kata teman-teman aku accounting tuh udah mau digeser sama robot. Jangan salah, robot yang buat manusia. Jadi kalau robotnya enak kan kita jilid aja ya kan ya. Ya gitu, jadi tetap ya accounting itu penting. Jadi kalau teman-teman yang ada di luar sana yang masih galau untuk masuk akuntansi, jangan takut bahwa di akuntansinya ada banyak sekali apa istilahnya perkembangan ilmu yang baru, dan juga pastinya ada di UAJ sendiri ada yang international things ya, gitu ya. Jadi teman-teman ini adalah salah satu bukti nyata bahwa akuntansi UAJ adalah yang terbaik. Tepuk tangan dong. Oke, jadi voting hari ini kita sudahi. Nanti sebenarnya Ibu bisa ngomong 3 hari loh sebenarnya, tapi karena kalian udah terlihat lelahnya ya, jadi Ibu akan sudah hari ini. Untuk saat ini kita akan punya voting selanjutnya, ditunggu dengan murid yang berbeda. Nggak kalian lagi, jadi yang tertekan. Aduh, Bu jangan lagi loh Bu gitu. Dan dengan MC yang berbeda juga. Jadi kita kasih salam terakhir dong. Ingat, 1, 2, 3, voting. Sampai jumpa lagi. Bye bye.